Pemirsa, meski 2 tahun mengalami kerusakan jembatan gantung yang berada di Desa Sabahotang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, hingga kini belum mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal jembatan gantung ini merupakan sarana satu-satunya transportasi keluar masuk lebih dari 1.000 jiwa warga Desa Sabahotang. Jembatan gantung yang berada di Desa Sabahotang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, sudah lebih dari 2 tahun terakhir mengalami kerusakan. Jembatan ini sebelumnya rusak akibat hantaman luapan banjir Sungai Barumun. Padahal menurut warga Desa Sabahotang, mereka sangat tergantung dengan keberadaan jembatan gantung ini karena merupakan satu-satunya akses sarana transportasi warga untuk menjual hasil bumi ke kota maupun jalur utama anak-anak mereka menuju sekolah. Warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan permohonan perbaikan jembatan kepada pemerintah Padang Lawas melalui pihak kecamatan. Namun keluhan warga hingga kini tidak pernah didengarkan oleh perangkat daerah maupun Bupati Padang Lawas. Agar jembatan bisa tetap dilalui warga, Desa Sabahotang pun secara swadaya bergotong royong membuat jembatan darurat dari kayu meski membahayakan keselamatan warga yang melintas. Udah ada 2 tahunan Pak, hanyut kemarin itu kan Sungai Barumun kan mengamuk kan, jadi ini jembatannya itu roboh. Hingga sekarang belum ada perbaikan dari pemerintah. Jadi jembatan ini kan jembatan darurat, ya istilahnya warga lah yang gotong royong untuk membuat jembatan sementara. Harapan kita kepada pemerintah kiranya nanti bisa jembatan ini dibangun dengan secepatnya. Karena masyarakat kewalahan apabila mengeluarkan hasil bumi, hasil panen gitu. Warga Desa Sabahotang hanya bisa berharap pemerintah pusat mendengarkan permohonan mereka untuk segera memperbaiki jembatan rusak ini. Bila pemerintah daerah baik Pemkab Padang Lawas dan pemerintah Provinsi Sumut tidak sanggup memperbaikinya. Dari Padang Lawas, Warsono iNews melaporkan. Setelah sempat viral ditagih uang pajak oleh Pemko Binjai hingga mencapai 6 juta rupiah, salah satu warung bakso di kota Binjai justru semakin ramai pembeli. Warga yang penasaran dengan rasa bakso yang mendapat tagihan pajak mahal ini langsung mendatangi lokasi warung bakso. Bakso dan mie ayam Karabet usaha bakso pinggiran jalan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Binjai mendadak mendapat perhatian warga setelah usaha bakso ini viral mendapat tagihan pajak dari Pemko Binjai senilai Rp200.000 per harinya atau sebesar 6 juta rupiah per bulannya. Warga yang penasaran dengan rasa bakso dengan harga pajak mahal meski bentuk warungnya cukup sederhana ini pun langsung diserbu pembeli. Dan para warga pun mengakui kenikmatan dari rasa bakso dan mie ayam buatan Handoko yang juga pemilik warung bakso. Handoko, pria asal Sragen, Jawa Tengah ini mengaku memiliki resep keluarga untuk membuat bakso dan mie ayam yang dijualnya. Sementara untuk satu porsi bakso dan mie ayam yang penuh ditaburi potongan daging ayam ini dihargai hanya Rp10.000. Ini kan motonya kaki 5 harga kaki 5, rasa bintang 5. Nah, makanya tukang pajaknya pun datang. Ini pajak bintang 5. Dan itu kira-kira. Rasanya mantap. Ingatan saya, waktu saya jalan-jalan ke Jawa ya, Lembang ya, Lembang. Teman ini lagi pergi. Rasanya orang Binjai pas, ke Medan pas. Mantap, gurih. Handoko juga mengaku berterima kasih kepada warga yang memviralkan warung bakso miliknya setelah ditagih pajak 6 juta karena sejak saat itu warungnya kini semakin ramai pembeli. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, dituding melanggar zona hijau dan izin mendirikan bangunan, Yayasan Pendidikan Institut Bina Bisnis Indonesia didemo puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pakari dan Praktisi Hukum di Jalan Sedeli, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
Puluhan warga yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat Pakari menggelar aksi protes atas keberadaan bangunan gedung Yayasan Pendidikan Institusi Bina Bisnis Indonesia atau IBI Medan yang berada di Jalan Seideli, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan setelah dituding melanggar zona hijau dan izin mendirikan bangunan. Aksi protes ini pun sempat diwarnai perdebatan antara pengelola kampus dengan warga LSM yang melakukan aksi unjuk rasa karena menurut pihak kampus mereka tidak pernah melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan. Namun menurut warga setempat, bangunan gedung yang dituding melanggar IMB dan zona hijau ini sebelumnya sudah pernah dibongkar oleh petugas Satpol PP Kota Medan atas permintaan surat dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang Kota Medan. Namun hingga kini aktivitas pekerjaan malah terus berlanjut. Nah, kita lihat gedung IBI ini sudah melanggar, Bang. Melanggar bangunannya. Yang megah ini sudah melanggar undang-undang. Karena dari dinas Perkim sudah memberi surat, Bang. Surat peringatan pertama, kedua, ketiga, tapi tidak diindahkan oleh pimpinan IBI, Bang. Tetap bangunan itu dibangun karena sudah dari zona area aja sudah melanggar, Bang. Karena ini kan ada zona hijau, Bang. Jadi bangunan itu tetap dibangun gitu, tidak sesuai dengan undang-undang, Bang. Jadi kita datang ke sini untuk meminta pimpinan IBI, terutama juga Wali Kota Medan segera menyetop ini bangunan, Bang. Ya, kita tadi datang kemari membantu program dari pemerintahan dan membantu Pak Wali Kota untuk menyelesaikan bangunan-bangunan yang liar. Liar artinya punya izin tapi dia melanggar izin. Jadi kita ke sini minta membantu Satpol PP agar terlaksanakannya pembongkaran di IBI. IBI itu kampus IBI agar dibongkar sesuai daripada dan dia jalur hijau memakan jalur hijau. Jadi perda itu harus dijalankan. Kami minta jadi kami di sini mendukung Satpol PP untuk menghancurkan atau merubuhkan bangunan yang melanggar perda. Saat diminta kejelasan atas kasus ini, Satpol PP Kota Medan berjanji akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perkim Kota Medan dengan meninjau ulang lahan bangunan yang disesuaikan dengan IMB milik gedung bangunan IBI. Dari Medan, Adi Palapaharahap, Aidius, melaporkan. Pemirsa, bagi Anda perantau asal Jogja yang rindu akan kampung halaman atau yang ingin merasakan sensasi kuliner Jogja, kini di Kota Medan Anda juga bisa merasakan nikmatnya kopi arang dan suasana angkringan khas Jogja, lengkap dengan kuliner sate. Di mana lokasinya? Berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Berada di Jalan Krakatau Medan, Angkringan Titik Nol buka sejak pukul 7 malam. Kuliner malam yang sudah buka selama 1 tahun ini kini menjadi salah satu favorit anak muda di Kota Medan. Dengan menu andalan kopi jos atau kopi arang yang merupakan kopi khas dari Yogyakarta, pemilik angkringan pun mendatangkan langsung bahan baku kopi serta arangnya dari kota Jogja. Nikmatnya kopi serta josnya arang hitam yang dicampurkan langsung ke gelas memiliki sensasi tersendiri dalam menikmati kopi yang tidak seperti biasanya. Harganya pun tidak terlalu mahal, per gelasnya hanya dibanderol Rp15.000. Namun pengunjung sudah dapat merasakan sensasi kuliner Jogja di Kota Medan. Tidak hanya kopi angkringan, Titik Nol ini juga menyediakan aneka kuliner sate dan nasi bakar dengan harga mulai dari Rp5.000-an hingga Rp20.000. Zulfan Effendi, penikmat kopi, mengatakan baru pertama kali mencoba kopi jos di Kota Medan. Menurutnya ada rasa yang berbeda saat menyeruput kopi yang dicampur dengan arang. Rizky Dabanik, pemilik angkringan Titik Nol, mengatakan kopi jos ini memiliki rasa manis dan wangi yang dihadirkan lewat arang yang berasal dari kayu manis. Kopi arang ini agak beda nih, di Medan kan agak nggak ada nih, baru pertama kali nih di Medan kalau saya lihat. Rasa sebenarnya dia sama kayak kopi biasa, cuman pas ditambah arang ini baru rasanya agak berubah. Dia lebih rasanya itu agak berbeda karena arang ini pakai kayu manis kata yang punya. Kopi pakai arang, nah terus campur susu itu salah satu menu andalan kita di angkringan Titik Nol. Nah untuk arang memang berbeda ya, nggak seperti arang-arang biasa. Ini kita juga ambil langsung dari Jogja, dikirim kemari
Kita juga coba cari di sini juga, memang tidak ada, memang langsung dari Jogja kita. Diharapkan dengan hadirnya kuliner Jogja di Kota Medan ini dapat mengobati kerinduan para perantau asal Jogja yang berada di Kota Medan, serta warga yang belum pernah ke Jogja dapat merasakan sensasi kuliner di Jogja namun dinikmati di Kota Medan. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri seputar iNews Sumut kali ini. Mari kita patuhi protokol kesehatan secara ketat. Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saya, Widi Aprilia, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa. Horas.